Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izinkan kami untuk mempresentasikan laporan akhir penelitian disertasi doktor dana dari Kemendikbudristek tahun anggaran 2024. Adapun Ketua peneliti kami yaitu Profesor Dr. Insinyur Triyogi Yuwono DA dan anggotanya Dr. Wawan Aris Widodo STMT serta saya Priyo Adibowo STMT. Judul yang kami angkat adalah kajian eksperimental dana merik penambahan plat triangle pada sisi tengah dan tepi untuk peningkatan kinerja turbin air Saverinus ganda tersusun side by side. Adapun permasalahannya adalah latar belakangnya adalah tentang upaya peningkatan koefisien daya turbin Saverinus yang mempunyai nilai rendah dibanding dengan turbin air jenis lainnya. Demikian juga untuk turbin air Saverinus ganda yang tersusun secara side by side, yaitu di mana bila theta semakin besar maka plat triangle akan justru menutupi permukaan efficiency plate sehingga gaya drag pada efficiency plate turun. Akibatnya torsi positif turun, maka daya turun. Yang kedua, apabila theta semakin kecil, maka returning plate mendapatkan aliran sehingga gaya drag pada returning plate naik. Akibatnya torsi positif turun, maka daya turun. Inilah alasan kami yang pertama. Yang kedua, bila theta semakin besar, maka efek nozzle melemah sehingga tidak berkontribusi pada peningkatan gaya drag pada sisi advancing plate. Akibatnya torsi positif turun, maka daya turun. Bila theta semakin kecil, maka bidang akan cenderung tegak sehingga tidak mempunyai pengaruh pada peningkatan gaya drag pada advancing plate sehingga akibatnya tidak berdampak pada torsi positif turbin. Kemudian solusinya yaitu tadi menempatkan kedua returning turbin plate Saverinus berdekatan dengan plat segitiga meniti kedua returning plate dan sedangkan yang kedua plat segitiga pada kedua sisi kanal air. Penelitian ini dilakukan secara simulasi dan eksperimental. Adapun kegiatan yang telah dilakukan yaitu yang pertama adalah pembuatan geometri turbin dan domain. Kita sudah lakukan, ini ada daerah untuk rotating zone dan stationary zone domain, di mana peletakannya rotating itu adalah 10 L di depan, kemudian 23 L di belakang, dan kita buat lebarnya adalah 400 mm, dan bawahnya adalah 600 dengan pembagian 500 untuk sisi air dan sisi udaranya 100 mm. Kemudian kita sudah buatkan meshing untuk awal, kemudian di sini sudah kita juga tes untuk grid independency testnya, di mana jumlah elemen, koefisien of moment average, errornya. Ketentuannya biasanya ada di bawah 5%. Terlihat di sini bahwa jumlah elemen pada 96.669 sudah terlihat bahwa errornya di bawah 5%. Terlihat juga didukung oleh grafik antara jumlah elemen mesh dengan coefficient of moment. Terlihat bahwa pada 9.669 ke belakang ini cenderung sudah sama. Artinya apa? Bahwa pada mesh 9.669 ini sudah cukup mewakili untuk grid independent testnya, jumlah meshnya. Setelah itu tahapannya dengan validasi. Kita uji coba dengan penelitian dari LSAD dengan penelitian yang kita sedang lakukan. Di mana kalau kita lihat dari berbagai TSR, kita hasilkan sekitar rata-rata 5%. Kita lihat kalau kita buatkan grafik antara
penelitian Alisadeh dan kita sudah kemudian mendekati, artinya sudah terpenuhi untuk validasinya. Sedangkan ini ada kegiatan yang telah dilakukan. Di sini terlihat bahwa untuk grafik CM, grafik CP cenderung adalah sama, ya, karena grafik CP adalah representasi dari grafik CM. Di sini terlihat bahwa perubahan koefisien power terhadap TSR mengikuti dari perubahan koefisien momen terhadap TSR. Pada TSR rendah dengan kisaran 0,2 sampai 0,6, semua konfigurasi menunjukkan peningkatan hampir serupa akibat kenaikan dari putaran turbin. Tren perubahan koefisien power menunjukkan bahwa semakin besar sudut plat tengah, maka semakin besar pula koefisien power yang dihasilkan pada TSR ini. Sedangkan pada TSR moderat atau tengah dengan kisaran 0,8 sampai 1,2, semua konfigurasi menunjukkan pergerakan yang hampir mendatar akibat penurunan koefisien momen dan kenaikan putaran turbin hampir sebanding. Pada TSR ini, tren koefisien power menunjukkan pada sudut 93 tidak lagi menempati posisi tertinggi, melainkan pada sudut 86 derajat. Pergerakan ini tetap sama hingga TSR 1.2. Sedangkan pada TSR tinggi dengan kisaran 1.4 sampai 2, semua konfigurasi menunjukkan pergerakan menurun dengan tajam akibat penurunan koefisien momen yang drastis, sehingga kenaikan putaran turbin tidak mampu mengkompensasi penurunan tersebut. Pada daerah TSR ini diketahui bahwa tren perubahan koefisien menunjukkan semakin besar sudut plat tengah, maka semakin kecil nilai dari koefisien power. Akibat besarnya sudut dari plat tengah, penurunan koefisien power mampu mencapai nilai negatif, yang artinya turbin tidak mampu lagi menghasilkan daya. Boleh dikata bahwa pada konflik plat tengah didapatkan untuk Bocor power 0.263 untuk TSR 0,6, sedangkan pada TSR 1.4 sampai 2 itu sekitar 0,23. Ini yang menjadi titiknya adalah pada TSR 1.6 di titik power 0,27, sedangkan penambahan plat tengah hanya sebesar 0,12, sehingga dapat dikatakan bahwa konfigurasi penambahan plat tengah hanya mampu meningkatkan koefisien power terhadap sel venus pada TSR rendah saja. Kesimpulan awalnya. Kemudian di sini untuk grafik supaya lebih mudahkan, kita akan ambil satu titik representasi atau plat tengah yang mewakili, yaitu 93 derajat. Grafik koefisien CP TSR koefisien pada penambahan plat yang di tengah 93 derajat. Di sini di representasi ke azimut angle. Di sini terlihat bahwa perbedaan yang kita ambil ada 0 sampai 100 karena perbedaan cukup mencolok. Di sini terlihat kontur kecepatan pada 0,6, TSR 0,6 pada azimut 0 derajat. Kecenderungannya percepatan velocity pada sisi jemput meningkat. Demikian juga didukung dengan penurunan tekanan lebih besar jika dibandingkan dengan koefisien konvensional, atau boleh dikatakan bahwa koefisien dari konvensional hanya 0,7, sedangkan pada plat tengah 0,8. Peningkatan koefisien ini hampir 2 kali lipat. Peningkatan ini terjadi akibat dua hal. Yang pertama adalah aliran yang melewati plat tengah. Aliran di belakang plat tengah mengalami penurunan sehingga sudut returning plate melewati daerah tersebut. Gaya hambat yang dialami turbin semakin mengecil. Selain itu, percepatan velocity pada sisi cembung extension plate juga meningkat akibat penambahan plat tengah. Kecepatan di sisi cembung extension plate meningkat, maka tekanan di area tersebut menurun lebih besar sehingga daya yang menghambat putaran turbin dapat diperkecil. Kemudian ini kegiatan yang kedua yang telah dilakukan yaitu mendesain water tunnel dengan sistem closed loop. Hal ini karena dikendala di eksperimental bahwa kita belum mencapai kecepatan yang kita inginkan. Maka kita desain untuk water tunnel closed loop pada saluran terbuka, di mana dimensinya kisaran yang lurus ini 5.000 atau 5 meter, kemudian ketinggiannya adalah 600
atau 60 cm. Di mana kita lihat dari berbagai bidang, dari bidang YZ, bidang XZ, kemudian YZ. Terlihat di sini bahwa kecenderungannya kalau itu ada yang memungkinkan untuk area pengujian ada di 2 sampai sekitar 3,5 meter. Yang paling bagus untuk digunakan untuk penelitian. Hasil dan luaran penelitian, kami sudah mengirimkan paper pada jurnal Keishu Tanpo atau CSB, Chinese Science Bulletin, yang berjudul Reviewing Parameters Performance of Savenius Type Hydrokinetic Turbine and Mathematical Modeling. Statusnya sudah accepted. Sedangkan kendalanya, eksperimen masih terkendala terkait water tunnel untuk kecepatan yang diinginkan, yang kita sudah sampaikan di awal, dan lamanya waktu running. Solusinya bagaimana? Yaitu merancang water tunnel dengan sistem closed loop. Dengan sistem water tunnel pada saat ini membutuhkan pompa yang sangat besar untuk kapasitas yang diinginkan. Oleh karena itu, dirancang water tunnel dengan sistem closed loop saluran terbuka. Terkait hal itu butuh simulasi numerik agar diperoleh kapasitas yang diinginkan tercapai. Sebagai gambaran awal. Support sistemnya pembelian berupa PC desktop mempercepat untuk simulasi numerik. Berikutnya hasil dan luaran, ini bukti bahwa kita sudah mengirimkan di CSB status accepted, bukti dari yang CSB dan via email. Yang selanjutnya adalah luarannya ada poster. Poster sudah kita buat. Di sini sudah tercantum untuk judul, kemudian penelitian disertasi doktor 2024, skema penelitian dan dananya, kemudian ketua dan anggota penelitian, ada ringkasan penelitian, ada kata kunci, TKT akhir kita 3, ada proses, hasil, kemudian ada luaran penelitian yang sudah kita sampaikan bahwa kita sudah mengirimkan artikel ke CSB, status accepted. Ini untuk posternya. Kemudian kegiatan penelitian yang dilakukan, turbin awal untuk penelitian, dan pengujian water tunnel yang sudah kita sampaikan bahwa kecepatan masih belum seperti yang kita inginkan, kemudian pembuatan dari turbin Savenius dengan 3D printing, ini proses untuk simulasi turbin air dan Savenius konvensional, penambahan plate triangle, kemudian ada simulasi untuk mendesain water tunnel dengan sistem loop atau closed loop. Ini bukti unggah pada Bima dan Simple sudah kita lakukan, dan ini adapun kegiatan yang sudah kita lakukan yaitu yang pertama turbin air Savenius awal untuk penelitian yang kita sudah coba, tetapi desain yang seperti ini membutuhkan pompa yang cukup besar, maka kita coba membuat solusi lagi dengan sistem yang closed loop. Kita coba ukur, ternyata kecepatannya belum sesuai yang kita inginkan, gitu ya. Dan juga kita sudah buat untuk turbin Saveniusnya dengan 3D printing, dan kita lakukan simulasi turbin air Savenius konvensional dan penambahan plate triangle. Setelah itu untuk mendesain simulasi water tunnel dan dengan sistem loop. Kemudian ini bukti unggah pada Bima dan pada Simple sudah kita lakukan. Ini terima kasih sudah memberi kami kesempatan untuk mendapatkan penelitian PDD. Terima kasih.